ini lakban merah. Waktu itu gue lihat untuk pertama kalinya, gue lihat ada di situ berdiri 2 P. Waktu itu terus mau teriak tapi takut teman panik, mau ditanya juga teman panik, takut panik karena dia sudah tidur duluan dan saya hanya tinggal diam speechless, nggak tahu mau ngomong apa-apa. Tiba-tiba tidur aja, terus dengan segala ketakutan. Hai, udah subscribe belum? Kalau belum, subscribe dulu ya. Gua hitung dari 5. 5, 4, 3, 2, 1, subscribe. Oke, thank you. Lanjut. Hai, welcome to Ivy Channel. Jadi sesuai janji gua bakal cerita paranormal experience part 2 bagian rumah sakit. Jadi konon katanya di rumah sakit itu ada hantu baju merah bernama M, dan si M ini meninggal dalam keadaan gantung diri karena waktu itu dia ingin dimenikahkan paksa oleh ibunya, kalau nggak salah sih, intinya orang tuanya ingin dinikahkan paksa. Terus dia nggak mau dan pada akhirnya dia bunuh diri, gantung diri dalam keadaan menggunakan kebaya warna merah. Dan si M ini sering mengganggu petugas rumah sakit saat sedang shift malam. Dia juga, entahlah dia sangat membenci atau sangat menyukai baju merah, tapi kalau dia melihat orang memakai baju merah di rumah sakit itu, dia bakalan menampakkan dirinya. Oke, lanjut ke cerita selanjutnya. Jadi waktu itu gua 2 orang berdua dengan teman lagi shift malam, terus ada senior yang bisa lihat gitu-gituan, dan saya sudah lebih tahu dulu karena ada teman yang punya teman yang anak indigo ini bisa lihat ternyata memang ada di setiap sudut temannya si M ini. Ada P, ada juga K. Jadi senior cerita di setiap sudut itu ada, di apotik IGD pun ada. Dia biasanya berdiri ngeliatin orang. Terus ada ibu-ibu gendong anak di depan kamar mandi ruang perawat. Dan waktu itu cerita dengan hari yang bersamaan, malam yang sama, tiba-tiba malam jam 12:30 kita masuk tidur ke belum masuk kamar tapi masuk ke ruang perawat. Jadi gambarannya itu bisa seperti ini. IGD pintu. Terus di sini ada lagi pintu. Terus di sini ada sofa, di sini tempat perawat berjaga, dan di sini ruang komputer. Jadi ceritanya itu kayak gini. Ini
pintu IGD ini masuk. Terus di sini ada kayak bukan pembatas, kayak lakban warna merah. Terus yang ini meja komputer, ini meja perawat, ini pintu, ada lagi pintu masuk dalam sini. Ini sofa. Terus waktu itu pas saya mau tidur, waktu itu kita tidur di sini. And then waktu itu guys, nggak tahu kenapa tiba-tiba nggak bisa tidur, udah baca ayat kursi beberapa kali. Terus waktu itu mau putar surat-surat tapi HP lagi low, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Di situ nggak ada colokan. Terus nggak tahu kenapa beberapa kali pas ketika gua mau tidur, terus udah mau terlelap, tiba-tiba kayak dikasih kaget. Itu terjadi beberapa kali dan pada akhirnya gua nggak sengaja balik ke kanan. Terus kalau kita balik kanan, gua tidur di pinggir sini ini, terus balik kanan gua tidur di sini. Terus waktu itu balik kanan melihat ke pintu IGD. Pintu ini kaca transparan. Terus ini pintu IGD juga transparan. Ini lakban merah. Waktu itu gua lihat untuk pertama kalinya, gua lihat ada di situ berdiri 2P. Waktu itu terus mau teriak tapi takut teman panik, mau ditanya juga teman panik, takut panik karena dia sudah tidur duluan dan saya hanya tinggal diam speechless, nggak tahu mau ngomong apa-apa. Tiba-tiba tidur aja. Terus dengan segala ketakutan gua tidur. Dengan segala ketakutan gua tidur. Ya Allah, maafkan suara di luar, suara bokap, ya Allah. Dengan segala ketakutan aku berusaha untuk tidur, terus baca surah ayat kursi beberapa kali dan juga membaca surah Trikul dan Al-Fatihah. Dan gua masih belum bisa tidur. Gue takut, gue deg-degan lah apa segala macam, dan gue baru bisa tidur pada saat masjid di rumah sakit itu ngaji. Baru gue enak tidur di situ. Dan waktu itu gue bangun jam 6 pagi. Pas sampai di rumah, gue nanya ke teman yang punya teman anak indigo ini, gue nanya yang di pintu IGD itu P atau K. Terus teman bilang, oh itu P. Terus gue bilang, semalam gue lihat. Terus dia bilang, melewati batas itu nggak, yang lakban merah itu. Gue bilang iya. Terus dia bilang, oh iya, memang dia sengaja menampakkan dirinya. Dia katanya dia tidak akan berhenti mengganggu sebelum dia menampakkan dirinya ke kita. Dan akhirnya dia menampakkan dirinya, guys, malam itu ke gua lagi. Oke, lanjut. Dan katanya pernah ada perawat tidur di kamar, terus tiba-tiba badannya keangkat terbang naik kambang gini, dan di bawahnya gak ada apa-apa, tiba-tiba aja terbang gak tau kenapa. Jadi kamar itu tidak dipakai lagi karena takut ada kejadian yang sama lagi. Terus pernah juga katanya ada perawat kesurupan gara-gara melihat ibu menggendong anaknya. Ibu-ibu ini yang di depan rumah sakit, ruang perawat tadi, di situ ruang kamar mandinya. Di depan situ dia melihat
ibu-ibu menggendong anaknya, terus tiba-tiba dia kerasukan. Mungkin dia dirasuki sama si ibu itu. Terus di hari yang berbeda, ternyata teman gue juga lihat si P ini di IGD, tapi nggak tahu dia lihatnya di bagian mana. Intinya dia juga melihat hal yang sama dengan gue lihat pada saat dia shift malam di rumah sakit itu. Jadi guys, itulah tadi paranormal experience gue part 2 bagian rumah sakit. Mengerikan nggak? Oke, kalau gitu jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Bye bye. See you on the next video.